Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Beberapa jam lagi kita akan menyaksikan perjuangan timnas Indonesia, di mana di laga nanti malam tentu ini bisa dibilang adalah laga hidup mati ya bagi Indonesia, pun demikian bagi Cina. Pada laga matchday ke-9 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3 ini, timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno nanti malam pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Nah, tentu persiapan dari kedua tim sudah dilakukan, ya khususnya persiapan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia melakukan tes di Bali, dan tentu biasanya ketika timnas Indonesia bermain, tentu di Indonesia, entah itu di media sosial ataupun di TV, entah itu pengamat atau akun-akun bola, itu selalu membuat keributan gitu ya ketika timnas Indonesia akan berlaga. Tetapi di laga yang akan melawan Cina nanti malam ini justru ya cukup adem gitu, entah di media sosial maupun di TV, ya semuanya ya adem-adem aja gitu, tidak ada keributan antar pengamat atau antar siapapun gitu. Ini justru berbeda dengan hal sebelumnya, tetapi justru sedikit tensi tinggi itu datang dari tim lawan ya tentu media dari Cina, bahkan dari pelatihnya pun sudah melakukan yang namanya saywar ya. Ini pasti perang saywar ini tentu kerap terjadi di laga-laga pertandingan sepak bola ya tentu khususnya pertandingan nanti malam. Ketika diwawancara, pelatih dari Cina, Branko Ivankov, dia mengatakan bahwa walaupun kita bertandang ke Gelora Bung Karno nanti malam, yang memang itu yang sangat sulit, tetapi kita akan tetap keluar menyerang katanya. Bahkan bukan hanya dengan 4 striker, tetapi dengan 10 striker. Ya gila aja, main di kandang Indonesia, di GBK yang atmosfernya luar biasa. Bahkan para pemain Bahrain pun kelihatan gugup kemarin itu. Ini Cina yang ya secara kualitas bisa dibilang kita unggul. Mereka pelatihnya mengatakan bahwa tetap akan melakukan permainan menyerang. Tentu itu adalah saywar ya, dengan menjadikan 10 striker gitu untuk menyerang. Yaitu tentu saywar. Nah, ada juga media dari Cina itu mengatakan bahwa di laga nanti malam itu adalah laga yang dinilai akan merugikan bagi negeri tirai bambu ini. Kenapa? Yaitu khususnya tertuju pada sosok wasit ya, sosok wasit atau pemimpin pertandingan di nanti malam, yang memang kita tahu bahwa laga nanti malam itu akan dipimpin oleh wasit asal Asia Tengah dari Uzbekistan, yaitu Rustam Lutfulin. Bahkan media dari Cina ini menyebutkan bahwa Rustam Lutfulin ini adalah bintang kemenangan bagi timnas Indonesia, karena itu dikaitkan ketika timnas Indonesia bertanding dan dipimpin oleh wasit Rustam Lutfulin ini, tentu hasilnya selalu menguntungkan timnas Indonesia. Ya memang kalau tidak salah sekitar ada 3 laga timnas Indonesia dipimpin oleh wasit tersebut, rekornya itu selalu Indonesia yang menang gitu. 2 laga timnas senior dan 1 laga di timnas kelompok umur, timnas U20. Dan media Cina juga bahkan menyoroti bukan hanya dari hasil pertandingan, tapi dari gol yang diciptakan di 3 pertandingan tersebut, yaitu 9 gol dari timnas Indonesia. Ya walaupun menyiratkan keberpihakan gitu antara wasit asal Uzbekistan ini terhadap Indonesia, tetapi media dari Cina itu menilai bahwa penunjukan wasit ini dinilai cukup adil, cukup fair gitu, cukup netral. Ya karena memang ketika timnas Indonesia dari Asia Tenggara melawan Cina dari Asia Timur, itu ditunjuk wasit asal Uzbekistan dari Asia Tengah, ya tentu itu fair. Itu dinilai tidak ada kedekatan geografis. Ya memang harus seperti itu, harus adil gitu. Jangan ketika pertandingan Indonesia melawan Bahrain, Asia Tenggara melawan Asia Barat, ya wasitnya pun masih dari Asia Barat gitu. Tentu itu
ada sebuah keberpihakan. Tetapi ini ya sudah jelas, ini adalah AFC menunjuk wasit dengan adil dan netral gitu, seperti itu. Tetapi jika dilihat rekam jejaknya, ya sebetulnya walaupun timnas Indonesia rekor ketika dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan ini selalu menang, tapi ada juga gitu ketika melawan Arab Saudi, Justin Hubner terkena kartu merah oleh wasit Rustam Lutfulin ini gitu. Jadi ya tidak selalu diuntungkan juga gitu, seperti itu. Ya, jadi cywar yang dilakukan oleh Cina, oleh pelatihnya dan juga media pun tentu ini media dari Cina ini membuat narasi untuk mungkin ada sedikit tekanan ya. Tetapi justru bagi pihak kita, bagi pihak timnas Indonesia, tentu ya ini menjadi motivasi juga ketika kita selalu mendapatkan hasil positif ketika dipimpin oleh wasit Rustam Lutfulin. Tentu nanti di laga nanti malam ya mudah-mudahan hasilnya bakal positif juga bagi timnas Indonesia gitu ya pastinya. Dan pastinya La Grande dan para supporter timnas Indonesia akan kembali memberikan kejutan, memberikan kejutan terkait ketika seperti melawan Bahrain tuh melakukan koreo. Tentu pasti kita akan penasaran nanti malam akan ada kejutan apalagi dari La Grande, dan tentu supporter yang hadir nanti malam tentu akan terus mengepus, menekan para pemain Cina seperti halnya ketika melawan Bahrain ya. Dan benar-benar Bahrain itu terlihat gugup itu. Dan mungkin saya selaku dari fans timnas Indonesia juga berpesan kepada para supporter yang hadir di GBK, ya apapun itu kita terus support dan boleh terus menekan atau menyuarakan tekanan kepada para pemain Cina supaya para pemain mereka tidak fokus. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa ketika tim lawan menyanyikan lagu kebangsaan mereka, kita harus hormati, jangan sampai kita mencemooh lagu kebangsaan mereka ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.